Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang, kita sekarang sudah berada di semester 2. Untuk materi lanjutan di semester 2, kalian akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di pembelajaran 7 dengan judul Ayo Berani. Pada pembelajaran 7, subtema pembelajaran yang akan dibahas adalah sebagai berikut. A. Kisah Nabi Soleh alaihissalam. B. Keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. C. Rajin menuntut ilmu. D. Berani bertanya. Silakan anak-anak dipersiapkan dulu buku paket dan juga alat tulisnya. Baik anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran berikutnya, yaitu kisah Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam diutus Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud tinggal di Al-Kahf. Kaum Samud adalah orang-orang yang ahli dan pandai dalam bidangnya. Di antaranya, kaum Samud maju dalam pertanian dan peternakan. Kaum Samud juga pandai memahat, pandai membuat rumah di tebing-tebing gunung, dan berperawakan tinggi besar dan kekar. Namun mereka tidak bersyukur. Kebanyakan dari diri mereka adalah penyembah berhala. Penyembah berhala itu artinya menyembah patung atau batu yang mereka tuhankan. Nabi Soleh alaihissalam diutus untuk menyadarkan kaum Samud. Akan tetapi kaum Samud menolak dan menentangnya. Nabi Soleh alaihissalam semakin sedih melihat perbuatan kaum Samud. Allah memerintahkan Nabi Soleh alaihissalam dan kaumnya yang beriman untuk pindah ke Palestina. Setelah itu terdengar suara petir diikuti gempa bumi. Semua kaum Samud yang membangkang mati tertimpa bangunan rumah mereka. Itulah azab yang diberikan Allah kepada kaum Samud yang menentang dakwah daripada Nabi Soleh alaihissalam. Materi berikutnya adalah keteladanan Nabi Soleh alaihi wasallam. Keteladanan atau sifat terpuji dari Nabi Soleh alaihi wasallam yang patut kita tiru diantaranya adalah sebagai berikut. Nabi Soleh alaihi wasallam adalah seorang yang pemberani, tidak putus asa, dan seorang yang menegakkan kebenaran. Materi yang berikutnya adalah rajin menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Wajib artinya tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan. Cara menuntut ilmu adalah dengan belajar. Jadi belajar itu merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan, atau bisa dikatakan belajar adalah proses yang wajib. Menuntut ilmu tidak ada batasnya, mulai dari bayi hingga orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus berilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, dia juga harus berilmu. Belajar membuat orang memiliki pengetahuan. Dengan belajar, kita bisa menjadi pintar. Oke anak-anak, jangan pernah letih untuk belajar ya, karena belajar sendiri dalam Islam hukumnya wajib. Selain kita diwajibkan untuk menuntut ilmu atau diwajibkan untuk belajar, maka ketika proses belajar, jika ada yang kurang dipahami, maka kita harus memiliki keberanian untuk bertanya. Dalam surat An-Nahl ayat 43, firman Allah tersebut memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan. Di antaranya orang-orang tersebut adalah, kalian bisa menanyakan hal-hal yang tidak kalian pahami dengan orang tua, guru, atau para ahli. Siapa yang malu bertanya tidak akan mendapat pengetahuan. Jika guru menjelaskan pelajaran, maka dengarkanlah dan perhatikan dengan seksama. Apabila ada yang belum dipahami, maka angkat
tanganmu dan bertanyalah. Mintalah gurumu untuk mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan. Namun, ketika bertanya, kita harus memperhatikan etika bertanya kepada guru. Yang pertama, ketika bertanya, gunakan bahasa yang santun dan sopan. Kemudian, ucapkan dengan suara pelan dan jelas. Yang ketiga, sebelum bertanya, mintalah izin dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, sesudah diberi jawaban, jangan lupa kalian ucapkan terima kasih. Baik anak-anak, untuk pembelajaran bab 7, sekian penjelasan dari Mem Ayu. Kemudian kalian dapat mengerjakan penugasan PAI pembelajaran 7 untuk tugas pada tanggal 10 Januari 2021. Kalian dapat mengerjakan evaluasi halaman 94 sampai 96 bagian A dan B. Kemudian untuk minggu depan tanggal 17 Januari 2021 kalian melanjutkan mengerjakan evaluasi halaman 96 sampai 97 bagian C dan soal HOTS. Oke, untuk materi pembelajaran kali ini cukup sekian. Keep spirit, stay healthy, and stay at home. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.